sebagai Kartini dan Dian Sastro ini diakui sebagai salah satu penampilan terbaik dari Dian Sastro gitu ya. Penonton akan disuguhkan kemampuan akting Dian yang sangat ciamik atau fasih dalam menggambarkan sosok Kartini ini dengan penarahan ekspresi, kemudian muramnya seperti apa, ceria gitu ya. Kemudian bahasa Belandanya juga sangat bagus tadi ya kalau kita dengar secara kasat ini aja. Kemudian dengan bahasa Jawanya juga lumayan baik walaupun beliau tidak dari Jawa gitu ya. Kemudian hal tersebut menjadi paket lengkap lah ketika aktingnya disuguhkan oleh Dian Sastrowardoyo sebagai Kartini, karena memang Kartini kan dari Jawa. Jadi tadi mungkin kalau yang belum ada beberapa kata-kata yang belum dipahami karena kan bahasa Jawa, kemudian translate-nya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian, nah selain bahasa Jawa sangat fasih, kemudian tadi sampai saat proses film dibuat, Dian Sastro sempat tersandung isu yang tidak menyenangkan, sebuah video yang menunjukkan Dian bertindik ya saat seorang penggemar menyentuh tangannya viral di media. Hal ini membuat beberapa netizen mengaku enggan menonton film Kartini gitu sebagai protes karena kan Dian dianggap sombong gitu ya. Kemudian namun lepas dari isu tadi yang ini sebenarnya lagi ada proses press conference ya waktu itu untuk film Kartini gitu. Tapi ternyata ada kejadian yang seperti itu, penggemar menyentuh tangannya gitu ya. Kemudian diacuhkan. Jadi agak sedikit mengganggu. Cuman dalam filmnya tetap Dian aktingnya sangat bagus. Kalau menurut saya memang sangat melekat dengan diri Kartini dan pas gitu ya. Kemudian sinematografi dalam Kartini dirasa sangat pas dan tidak berlebihan gitu. Mulai dari penggambaran latar kota Jepara jadi disamakan gitu ya dengan pada tahun 1900, kemudian ada latar gamelan, kemudian rumahnya, pilar-pilarnya gitu ya. Jadi settingan Hanung Bramantyo itu benar-benar mengambil kota Jepara pada saat itu gitu, disamakan dengan tahun 1900 walaupun tidak sama persis gitu ya. Pokoknya, namun kan dari film, dari buku-bukunya, kemudian dari foto-foto zaman dulu, mungkin Hanung Bramantyo menyamakan dengan latar yang ada di Jepara gitu ya pada waktu itu, pada tahun 1900. Jadi di setting sedemikian rupa, jadi biar penonton tuh merasakan benar-benar Jepara pada tahun tersebut. Ya, kemudian ternyata film ini telah meraih penghargaan gitu ya, memboyong penghargaan. Kemudian di ajang Festival Film Indonesia pada tahun 2017. Kategorinya pemeran pendukung wanita terbaik gitu ya, jatuhnya ke Christine Hakim. Kemudian penampilan Christine Hakim dalam film ini memang sangat memukau gitu ya, meski hanya meraih satu penghargaan, namun Kartini berhasil meraih 13 nominasi. Dari film ini sendiri ada 13 nominasi yang diraih. Kemudian itulah tadi gitu ya, saya ambil dari suara.com, menggunakan 3 bahasa Indonesia, Jawa, dan Belanda campur ya di dalam film ini. Kemudian sudah. Saatnya sesi ramah tamah, tanya jawab mengenai film Kartini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita sharing aja. Gimana sih film Kartini? Mulai kita bedah dulu atau kita berikan pendapatnya mengenai film ini, apresiasi terhadap film ini.
Saya rasa walaupun nggak nonton secara full, mungkin tadi ada gangguan sinyal. Cuman kalian memetik garis benang merah gitu ya, mulai dari awal gimana proses Kartini dari 0.0, kemudian sampai menikah, kemudian sampai bisa mewujudkan cita-citanya. Tadi di akhir kata juga sudah ada kata mutiara ya dari Kartini dituliskan di akhir gitu. Ada yang mau coba, nanti kita kasih kesempatan ke adik-adik semua untuk memberikan tanggapan film. Mulai nanti semua kebagian, tenang aja untuk berkomentar gitu ya. Atau mau ditunjuk atau mau siapa yang mau duluan gitu. Kita sharing. Coba tadi yang nangis siapa? Jihan ya? Enggak, Bu, Jihan. enggak nangis kok, Bu. Oh enggak, tadi yang nangis siapa? Putri, Bu, Putri. Oke, Putri ya. Oke, Putri coba apa yang mau disampaikan mengenai entah itu dari sisi kewanitaan Putri atau sisi perjuangan Kartini, atau memang ikut merasakan gimana kehidupan zaman dulu sebelum ada emansipasi wanita gitu. Coba. Oke. Satu kata itu untuk film ini, Bu, the best pokoknya, Bu. Gimana ya? Aduh. Tiba-tiba nangis, Bu. Kenapa? Mohon maaf ya, Bu, saya off-cam dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Dari awal tuh kan perjuangan pertama itu yang aku petik, yang pertama itu tentang perjuangan seorang ibu agar anaknya itu mendapatkan pendidikan gitu kan. Kita tahu pertama itu awalnya ibunya itu jadi pembantu dia sendiri. Dari situ aku bilang, ya ampun, ternyata dulu tuh perjuangan seorang orang tua itu kayak besar banget gitu kan. Betul. Nah terus dari sini pas itu kan Kartini awalnya kayak nggak tahu menulis, tiba-tiba lama-lama dia diajarin menulis, bagaimana caranya supaya kayak orang lain dapat pekerjaannya kayak yang ukir tadi, tiba-tiba dia bisa makan gitu kan. Bilang dia sebenarnya bukan egois, tapi dia peduli gitu dengan orang lain. Sedangkan itu waktu ibunya salah paham, sebenarnya ibunya salah paham. Dia bilang kalau sebenarnya itu dia egois. Padahal kita lihat bahwa sebenarnya dia tuh nggak egois. Justru kita tuh perempuan tuh butuh pendidikan. Karena untuk pendidikan tidak ada yang namanya perbedaan gender. Justru seharusnya perempuan dan laki-laki tuh setara dalam pendidikan, karena perempuan adalah seorang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga yang justru akan membimbing anak-anaknya secara langsung. Kita lihat yang scan awal itu di mana ibunya nggak bisa ajarin Kartini belajar, nggak bisa membantu Kartini untuk mengerti tentang pelajaran-pelajaran, dan akhirnya dia berani untuk menjadi pembantu sendiri gitu. Karena apa itu? Kita tahu bahwa perempuan itu butuh pendidikan. Itu penting bagi perempuan karena untuk mendidik anak-anaknya nanti gitu. Terus terus pas tadi tuh scan yang paling benar-benar aku buat kayak tersentuh gitu. Itu yang ibu dia dikurung karena dia tunggu surat dari Netherlands, terus dia dikurung, habis itu ibunya bantuin. Dari itu kayak ya ampun, perjuangan seorang ibu, terus bagaimana seorang perempuan itu mencari pendidikan dulu ternyata tuh benar-benar susah gitu. Karena ternyata disamakan, maksudnya dibedakan gitu. Kita kalau misal udah gede harus nikah gitu kan. Nah, pas itu aku dapat pelajaran lagi dari kakaknya pas itu yang namanya Lastri ya, Bu. Yang tadi pas balik ternyata tuh dia suaminya selingkuh karena memilih lebih pintar. Nah, betul. Karena seorang laki-laki tentunya pasti memilih orang yang bisa mendidik anak-anaknya. Dan kita sebagai perempuan pastinya kan kayak terlihat bukan bagaimana ya? Kita akan kelihatan nggak terlalu dipandang ketika ilmu kita itu kurang. Itu udah termasuk sanksi sosial sebenarnya. Ya, dan betul. Dan untungnya ibunya sadar, dan untungnya mamanya sadar kalau sebenarnya pendidikan itu penting bagi perempuan, karena kita yang akan menjadi seorang guru yang pertama kali untuk anak-anak kita nanti gitu. Jadi pendidikan itu kita nggak boleh bedakan antara cowok dan cewek. Dan pas aku juga itu kayak tersentuh, dia cari tahu dalam Al-Quran sebenarnya itu kita diperintahkan untuk mikro. Dalam ayat pertama itu suruh membaca gitu, berarti nggak ada perbedaan. Itu yang aku tertarik banget sama ini film.
Kayak, tersentuh banget Ya, tuh. betul. Oh, belum pernah nonton sebelumnya ya, Belum Yun ya? pernah, Bu, aku juga baru pertama Baik. kali, terus kayak walaupun bahasa itu kayak aku lihat dari subtitle Jawa. juga kayak Mm, masih nggak terlalu paham karena ada Jawa mm, juga, Bu. Tapi kayak mm. tetap nuansa filmnya tuh kayak pembawaannya tuh benar-benar menggambarkan zaman-zaman dulu. Jadi kayak, wah ternyata tuh kita tuh perempuan dulu tuh susah banget cari pendidikan, di mana kita tugasnya hanya untuk melayani suami kita gitu kan. Dan ternyata Ya, tuh sebenarnya pendidikan itu penting buat kita karena yang jadi guru pertama itu seorang perempuan gitu, seorang ibu. Itu Bu yang paling aku the best ya filmnya. betul. 50% anak menurunkan ilmu otaknya adalah atau dari kemampuan ini adalah dari ibu gitu Betul Bu. memang. Jadi memang kualitas dari ibu eh, tentunya juga akan menurun kualitas ke anaknya. Kalau fisik lebih ke ayah atau lebih ras gitu atau ininya rasnya atau gen tubuh itu lebih ke ayah, kebanyakan untuk otak atau sisi keilmuannya lebih ke ibu gitu. Oke, berarti Putri Ayu lebih ke memandang sebagai sisi wanita dari Kartini sendiri gitu ya. Iya Bu, betul. Bahwa kita memang harus peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap kesetaraan antara wanita dan perempuan gitu ya. Karena memang dulu mengerikan sekali kalau memang sampai terjadi sampai sekarang gitu ya. Iya Bu, betul. Menikah di usia muda memang di sana sudah sangat wajar atau memang ada yang dijodohkan atau memang kebanyakan memang dijodohkan, dipingit ya. Jadi sebelum Iya dijodohkan Bu, betul. dia dipingit dulu gitu ya. Setelah dipingit beberapa hari atau berapa bulan baru nanti dia akan langsung dipinang gitu. Berarti Padahal artinya sebelum dipinang harus dipingit. Berarti nggak boleh melihat dunia luar dan tidak boleh belajar, istilahnya tidak boleh mencari pengetahuan atau maksudnya benar-benar dikurung ya, Putri Ayu ya. padahal kan sebenarnya tuh kita harus menikmatin masa muda kita gitu. Kayak cari pengalaman yang lebih luas lagi. Kita nggak boleh dibatasi dengan itu sebenarnya. Ya, betul sekali. Terus kemudian ada lagi mau disampaikan? Nanti jangan lupa dicatat kemudian untuk refleksi bahan refleksi berikutnya gitu ya. Nanti kita taruh blog lagi mengenai cerita. Kemarin kan kita sudah dari lubang buaya ya. Kemudian sekarang kita mau bahas bedah film mengenai Kartini gitu. Jangan lupa dicatat dan diambil nilai yang bisa kalian petik gitu ya. Jadi ketika membuat blog nanti silahkan dituangkan sebanyak-banyaknya apa yang kalian dapat gitu ya. Apa yang kalian dapatkan pengalaman setidaknya ya sebelum dan sesudah adanya kegiatan ini. Putri sudah cukup? Sudah ya, oke. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Siapa yang berikutnya? Kebagian semua, tenang aja. Mau duluan atau mau belakangan? Silahkan. Kemarin yang sakit siapa ya? Oh, Nur ya, Nur Bu. Yuliana ya? Oke, sakit apa Nur Yuliana? Kak Rahmatia juga sakit, Bu. Rahmatia ya? Sorry. Ya, Bu, Rahmatia. sakit demam. Berarti hari ini nggak ada juga ya? Iya, Bu. Enggak ikut. Karena memang Rahmatia nggak absen juga ya kemarin untuk yang di Lubang Buaya. Kemudian yang di sekarang juga tidak apa namanya. Nggak apa-apa, sampaikan aja ke untuk apa namanya absen saja tidak apa-apa ya untuk di keperluan sepada gitu. Kemudian ada siapa lagi selain Putri Ayu sudah? Saya Bu, mungkin Ya, silahkan. apa ya Bu? Siapa ini? Jihan, Bu. Jihan ya. Oke. Setelah Jihan. menonton tadi Bu, apa ya gak kebayang gitu Bu kalau misalnya apa Ibu Kartini tuh tidak melakukan hal itu, tidak berani
ya mungkin tradisi itu bakal sampai sekarang. Jadi sangat tidak terbayang kalau kita itu sebagai perempuan nggak punya pilihan, mau menikah juga dinikahkan, ya Allah. Betul. Jadi Kalau di daerah kamu masih ada nggak untuk yang kalau di daerah sini tradisi untuk dijodohkan atau ada pingitan? Memang masih sih beberapa saya lihat ya. Memang masih ada beberapa, cuma tidak terlalu menonjol gitu. ya, Memang ada gitu ya. Apalagi beberapa keluarga, khususnya di internal mereka mungkin ya. Kira-kira ada nggak jihad di daerah sana? Yang daerah sini saya kurang tahu Bu, soalnya saya tinggalnya di lingkungan yang udah nggak terlalu kental sama adat seperti itu Bu, jadi kurang tahu juga. Tapi baik, ya bersyukurlah Bu, kita hidupnya betul. bukan di zaman itu, Betul kita sekali. hidupnya di belakangan. Nah sekarang tinggal ya kitanya aja gimana, sudah diberikan kebebasan ya gimana dengan kebebasan itu, ya seperti itu aja Bu. Ya betul. Berarti memang pahlawan itu sangat berjasa sekali ya. Selain Kartini memang masih banyak sekali pahlawan yang harus kita hargai perjuangannya sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini gitu ya. Kalau untuk dunia perempuan mungkin khususnya gitu ya di awalnya memang di kota Jepara, tapi akhirnya memang setelah ada buku terbit Habis Gelap Terbitlah Terang, memang di seluruh dunia pun membaca buku itu gitu, seluruh Indonesia pun membaca itu. Jadi para perempuan sudah berani dan sudah pede gitu ya intinya untuk bereksplor, kemudian melakukan kegiatan yang seperti pada umumnya gitu ya. Mungkin ini tradisi masih di Jepara gitu ya, tapi kalau untuk belahan daerah lain ya mungkin kita kurang tahu gitu ya. Ini khususnya di daerah Jepara sendiri memang tradisinya seperti itu gitu. Tradisinya jika sudah perempuan yang sudah agak dewasa kemudian dipingit, dinikahkan, tidak perlu sekolah, tidak perlu tidak perlu melakukan kegiatan apapun gitu. Makanya Kartini membuat riset juga ya, memperkenalkan ke Belanda atau ke dunia luar bahwa sekarang keadaan di daerah dia seperti ini gitu ya, seperti mengajukan proposal untuk riset dan sebelum dia melakukan pendirian sekolah. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Dia ada. Oke. Ayo coba duluan. Akhirnya udah aku. Siapa? Boleh silakan duluan kalau mau. Nggak ada ya? Ya udah aku dulu ya. Iya, Gemi dulu nih, Bu. Taufik dulu. Oh ya, boleh. Dia nih, Bu. Gia dulu baru di. Oh, Gia. Kita lihat juga enggak apa-apa. Oke, Gia. Oh ya, Bu. Tadi kan kalau saya sih melihat dari segi kita ini kan udah bebas ya, Bu, bebas berpendapat, bebas ngapain, nggak ada halangan gitu untuk kita seberat Kartini tadi. Dia pun di banyaknya halangan, susahnya cari relasi, itu pun dia masih bisa mengusahakan untuk kepentingan orang lain gitu, walaupun dia sendiri dibilang terlalu egois, peduli sama diri sendiri, padahal intinya apa yang dia lakuin itu untuk kesetaraan semuanya, entah buat orang miskin, buat perempuan. Iya. Gitu sih, Bu. Betul. Dengan kesusahannya dia itu yang terkurung. Sama tadi salah satu kata kakaknya, walaupun jiwanya terkurung, jangan biarkan pikiranmu terkurung juga, biarkan pemikiranmu yang bekerja luas. Seperti itu sih, Bu. Makanya tadi di film tadi digambarkan gitu ya, bagaimana jendela dia terbuka, kemudian dia membayangkan dia sampai
Imajinasi. mendatang, iya imajinasinya sangat luas. Dia bisa ketemu Luas. orang Belanda gitu ya, bisa ketemu, bisa sampai ke negara lain. Emang pemikirannya sangat terbuka, seperti ya makanya buku itu adalah jendela dunia gitu ya. Kita bisa melihat dunia itu dari buku. Kalau sekarang mungkin lihatnya dari internet ya, karena dulu belum ada internet, jadi pemikirannya masih jendela dunia, buku itu adalah jendela dunia. Tapi sekarang memang selain dari buku, tapi memang kita saya rasa buku memang harus dilestarikan ya, tetap gitu, Iya. karena memang buku Awalnya itu dari buku. iya betul, dan budidayakan menulis dan membaca. Membaca. Sih, Bu. Iya ya, Iya, Bu, keren ya. keren banget. Jadi Nanti kalau jadi pengen berkontribusi juga gitu, Bu, dari sebelum nonton film ini kan ternyata wah dia aja kira-kira yang apa? kesusahan bisa berkontribusi gitu kan, Bu, masa kita yang nggak ada halangan tertentu nggak bisa gitu. Kira-kira apa? Gia mau kontribusi apa? Kecil, yang kecil, hal kecil. Misal mau apa yang gitu di daerah Gia yang belum ada. Oh, ada Bu, sekalian Hmm. saya bikin proker sama teman-teman itu di organisasi itu, rencananya kita mau bina desa, Bu. Jadi kayak misalnya desa yang terpencil, entah kesusahan fasilitasnya sama pendidikan, kayak kita ngajarin sekilas, ngajarin anak-anak kecil kan, Bu. Karena kan mereka tuh sekolahnya, kita nyari yang agak desa banget kan, Bu, dari kota. Susah gitu, Bu, ke sekolahnya agak jauh gitu kan. Jadi rencananya setiap beberapa minggu atau berapa kali gitu kita ke sana ngajar gitu. Seperti bagus itu sekali ya. Iya, bagus sekali. Jadi memang tapi mereka di sekolah ada ini. Sekolah dekat jauh ya? Apa memang belum ada sarana untuk sekolah yang kadang lain? tuh ada sih, Bu, cuma kadang kan ada yang nggak mampu gitu kan, kita bener cari-cari yang nggak mampu gitu, Bu, yang nggak bisa sekolah. Anak jalanan kadang kita kumpulin buat kita ajarin gitu. Sama ada juga program kami itu Jumat Berkah itu untuk berbagi ke anak jalanan, yatim piatu, kadang kita salurkan bantuan gitu, entah buku, makanan, gitu, Bu. Oke, ada komunitas ya berarti ya? Iya, Bu. Oke, apa nama komunitasnya dia? Bukan komunitas sih, Bu, dari himpunan prodi kami, Bu, himpunan anak manajemen gitu. Oke, berarti bekerja sama dengan ketua prodi juga atau ketua kepala kampus? Tetap harus ada komunikasi sama prodi juga sih, Bu. Iya, baik. Berarti melalui HIMI ya, Himasa ya, atau sebutannya dari himpunan mahasiswa gitu. Oke, bagus sekali kontribusinya. Jadi memang dari hal kecil nanti bisa berubah menjadi hal besar, dan nanti kalau udah lulus bisa dilanjutkan gitu ya. Ini sama aja perjuangan dari salah satu perjuangan Kartini untuk menyebarluaskan atau meratakan pendidikan khususnya. Jadi kan memang Kartini syarat dari pernikahannya juga salah satunya adalah mendirikan sekolah untuk orang tidak mampu dan wanita khususnya, karena memang yang sekolah di sana waktu itu yang boleh hanya pria dan wanita yang berkebangsaan saja. Kalau yang tidak ada keturunan darah biru, jadi kalian mungkin kurang paham ya, darah biru itu adalah keturunan ningrat atau raja gitu ya, masih ada garis keturunan dari raja terdahulu, dan apalagi kalau jadi bupati ya, makanya jadi pemangku negara atau salah satu jadi pejabat di sana harus berdarah biru. Makanya ibunya Kartini itu kan bukan dari bangsawan atau bukan dari darah biru, dan tapi sebelumnya sudah menikah dengan beliau sebelum jadi bupati gitu ya, sebelum jadi bupati Jepara. Makanya tidak bisa nih istri yang tidak ada berdarah biru menjadi istri bupati. Makanya dia mempersunting si istri yang baru gitu ya, karena dia keturunan dari raja. Jadi dia si ibunya Kartini hanya menjadi selir, padahal istri pertama gitu ya. Memang itu nasib dari, kalau zaman dulu memang nasib dari bukan berdarah biru gitu. Makanya iya betul. Makanya Kartini ingin menyetarakan ibunya, nggak boleh membedakan antara mana darah biru dan rakyat biasa gitu. Jadi memang semuanya sama gitu ya.
Oke, Gia, bagus sekali. Terima kasih, Gia. Ada lagi? Yang mau di... Iya, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. bagus sekali ya, Gia ya. Ya, yang lainnya coba ada kontribusi atau apa yang ingin disampaikan? Kira-kira program apa ya yang sudah saya canang? Nggak apa-apa, baru rencana kata Dokter Gamal juga bikin ini dulu ya. Seenggaknya pikirkan dulu. Seenggaknya sebelum dilakukan dari hal kecil kita harus mengonsep dulu. Ya nggak apa-apa dari konsep gitu ya, atau dari rencana-rencana, ide-ide gitu. Nah nanti kalau ada pasti ada budget gitu ya, ada apa namanya dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, dukungan dari pihak lain, itu pasti akan berjalan gitu ya dari pemikiran kita atau ide-ide yang sangat inspiratif. Coba dari siapa? Taufik sekarang. Oke, Taufik ada yang Iya, mau Ibu. disampaikan? Ya. Iya, sebelumnya saya mau minta maaf Ibu kalau misal ada suara-suara yang di Nggak luar apa-apa, nggak dari masalah. ini. Nggak apa-apa. Karena lagi di luar Ibu, lagi di himpunan Tidak apa-apa. sekarang. Ya. Iya Ibu, kalau dari saya ada tanggapan sedikit terkait itu film. Jujur agak kurang mengerti ya sih sebenarnya karena dominan menggunakan bahasa Jawa dan subtitlenya di bahasa Inggris. Jadi kayak saya caraku untuk pahami tadi itu film melalui pergerakan saya yang ada di film bagaimana, dan saya maknakan kisah sendiri dengan pemahamanku. Jadi mungkin ada beberapa part yang agak saya salah. Tetapi kalau dari yang kutangkap tadi itu terkait filmnya Raden Ajeng Kartini, menurutku kayak cukup menarik Ibu menurutku karena dia itu apa lagi namanya, mau mengedepankan kesetaraan begitu antara pria sama wanita, dan juga dan aja itu di catatanku di sini ku buat Ibu di sini ada juga waktu dipingit tadi katanya Kartini waktu masuki ke masa pubertasnya, dan dia harus tinggal di dalam rumah saja untuk untuk pelajari lagi terkait tata krama begitu. Padahal kan perempuan itu sebenarnya memiliki hak dan kebebasan, tetapi betul yang Ibu katakan tadi, ini kan beda zaman dengan pada saat itu. Kalau dari saya sih Bu, menurutku untuk sampai sekarang itu tradisi yang dalam hal perjodohan itu ada plus minusnya menurutku, karena perjodohan itu ada berarti kayak ada diskusi yang dilakukan antara orang tua kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan. Berarti ini kayak ada perannya orang tuaku untuk menentukan siapa calon pasangannya seperti itu, dan pasti pemahamannya pasti orang tuaku itu sudah memilih yang terbaik begitu untuk kita. Kalau saya begitu. Kita tahu anaknya gitu ya. Iya, yang terbaik untuk anaknya, tetapi tidak bersifat memaksa. Kalau misal anaknya tidak mau, ya jangan dipaksa. Itu kesalahan kalau saya. Kalau misal anaknya menolak perjodohan, tetapi orang tuanya tetap memaksa, itu kesalahan. Kalau dari saya, Ibu, begitu. Terus kalau sempat tadi Ibu tanya yang kejihan terkait masalah tradisi seperti itu di wilayah kami, kalau dari yang saya baca berita dan saya dengar dari teman-teman itu ada beberapa di beberapa daerah di Sulawesi Selatan Ibu yang masih masih menjalankan tradisi itu yang perjodohan gitu. Ada juga beberapa beritanya yang kayak kakek dijodohkan sama anak-anak remaja usia 18 hingga 20 tahun. Seperti itu karena ada alasan tertentu keluarganya begitu. Masih ada, tetapi saya belum tahu lebih rincinya Ibu kenapa
apa alasannya seperti itu. Tetapi yang kalau dari keluarga-keluarga dekatku memang masih ada juga melakukan perjodohan, tetapi yang saya katakan tadi tidak bersifat memaksa gitu. Tapi masih boleh memilih ya di Iya sana. Ibu. Gitu. Karena kalau misal itu hari ada kakak sepupuku merasa tidak menolak Ki karena tidak sesuai dengan yang dia mau, dan orang tuanya itu tanteku dia tidak permasalahkan dia. Bilang iya enggak apa-apa karena ini pernikahan harus sekali seumur hidup. Dan ini Berarti untuk tidak terlalu mengkekang gitu ya. Kalau iya kalau Ibu, di sini di memberi Kartini kebebasan. memang karena sudah janji ayahnya sebagai bangsawan dia tidak bisa menolak, karena memang dia salah satu syarat dari sifat bangsawan itu tidak boleh mengingkari janji gitu ya, karena memang Iya. sudah janji. Berarti masih bisa di itu ya. Iya Ibu, masih bisa karena kan juga dimusyawarahkan dengan kedua belah pihak, orang tuanya lelaki sama perempuan, supaya sama-sama mencapai sama-sama ini mau pernikahannya kan cuma sekali saja seperti itu, karena untuk kebahagiaannya ini kakak sepupuku sama calonnya itu hari, tapi karena tidak jadi mau dibatalkan seperti itu. Terus ada juga beberapa part Ibu yang ku highlight di filmnya Kartini tadi, itu yang dia ingin belajar. Karena perempuan pada saat itu tidak diberikan haknya untuk belajar atau mencari informasi lebih lagi, tidak seperti lelaki begitu. Itu yang ku highlight menurutku, dan keren Ki di situ pembicaraan tadi. Kalau tambahan lagi Bu, mungkin kalau di masa sekarang kan walaupun memang kita terbatas sama masalah pandemi COVID-19, tetapi kan tetap bisa manfaatkan media internet untuk bisa membuka wawasan lebih lagi. Berarti masih ada jalan gitu ya untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan gitu di via secara daring ataupun secara online gitu. Iya Ibu. Sama juga itu kan pendidikan masih bersifat belum semua orang bisa dapatkan, karena juga beberapa part yang kayak orang-orang miskin itu belum bisa mengenyam pendidikan lebih jauh lagi. Betul. Kalau di daerah Taufik, pendidikan sendiri seperti apa? Menurut kamu sudah layak atau memang ada beberapa daerah yang masih terbelakang atau dalam artian ilmunya masih sedikit atau buku-bukunya kadang terkendala dengan buku atau terkendala dengan akses internet mungkinnya di daerah sana gitu ya, atau masih terkendala dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia luar gitu. Ada nggak? Kalau masalah hambatan Ibu, sepertinya masih ada. Kayak keterbatasan aksesibilitas sama biaya juga. Tetapi kalau ada Bu juga kurang lebih sama dengan Gia tadi. Kalau di kami juga ada himpunannya, kami juga itu ada kan sekolah rakyat, itu programnya kayak kita mengajar anak-anak yang kurang mampu, kita ajarkan mereka menghitung, membaca, dan mewarnai. Dan itu dilaksanakan setiap hari Minggu. Tadi juga Ibu masih dilaksanakan tadi pagi. Oh, hari ini ya? Iya. Oke. Datang ke tempatnya langsung atau secara online? Datang ke tempatnya secara langsung Ibu. Tetapi tetap juga kita patuhi protokol kesehatan. Berarti masih boleh di sana, tidak terlalu PPKM level, nggak ada level-levelnya ya, atau sudah bebas? PPKM-nya Ibu, setauku di Makassar PPKM-nya sekarang level 2. Oh, sudah bagus berarti ya? Iya. Tetapi tetap juga harus stay safe kalau dari anjuran pemerintah. Memang masih ada ya dari anjuran pemerintah. Oke, bagus sekali. Memang mahasiswa-mahasiswa saat ini harus aktif gitu ya, entah itu dalam kegiatan sosial, entah itu untuk pendidikan, atau itu entah berbagi gitu ya, atau entah itu dalam bentuk kebudayaan gitu. Memang kita harus seminimalnya ada kontribusi, apalagi
Ini berarti rata-rata kayaknya ikut kegiatan himpunan mahasiswa ya yang ada di sini ya. Oke, berarti bagus, sangat bagus sekali. Nanti saya diharapkan sih tidak berhenti di sampai lulus gitu ya di himpunan saja gitu. Tapi nanti ketika sudah bekerja, entah itu kita sudah mendapatkan dunia di luar kuliah, tapi kita tetap harus berkontribusi bagaimana sih kita bermanfaat sebagai manusia gitu ya. Setidaknya ada yang dimanfaat, entah itu sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Karena kan kita memang masih, ya walaupun tidak muda lagi, nanti kalau sudah agak 40 tahun ke atas memang tetap harus berkontribusi, ataupun setidaknya ada setitik atau dikit yang kita share, atau kita masih ada kontribusi gitu ya untuk anak-anak yang tidak mampu, ataupun walaupun hanya ke satu orang gitu ya. Terima kasih Taufik. Iya, terima kasih Bagus Bu. sekali. Terima kasih sekali. Ada lagi? Siapa lagi? Mungkin dari saya, Bu. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, untuk film yang sudah diputar tadi, ada film Kartini, no comment sih, Bu. Menurut saya sih udah pas, Bu, dari segala aspek, udah pas dari segi story, dari segi budayanya, cara penggambarannya udah pas semua sih menurut saya. Jadi ya nggak ada yang dilebih-lebihkan sih Bu menurut saya. Jadi kayak filmnya tuh kayak natural gitu aja Bu. Jadi kayak cara penyampaiannya tuh udah kena semuanya, udah pas itu aja sih, nggak ada yang nggak ada yang terlalu dilebih-lebihkan atau sudah tertangkap gitu ya, cerita dari awal sampai akhir, sampai menemukan benang merahnya gitu ya. Iya, kebetulan untuk saya mungkin sebenarnya banyak sih Bu apa yang bisa dipetik dari film tersebut, tapi kalau saya pribadi terdapat mungkin saya 3 yang menangkap fokusnya di film tersebut, yaitu pertama yaitu tentang budaya, kemudian yang kedua yaitu perjuangan budaya, Ibu Kartini dalam mendapatkan atau memperjuangkan pendidikan. Kemudian yang kedua itu tentang perihal perjodohan sih Bu, kalau menurut saya itu. Nah, tradisi ya. Iya. Nah, mungkin ada sih Bu kayak saya pernah mendapatkan satu buah pepatah gitu. Budaya itu bisa menjadi hukum, dan ternyata benar di film tersebut emang budaya menjadi hukum yang ibarat kayak stratanya tuh malah di atas gitu, kayak apa yang sudah menjadi budaya, apa sudah menjadi tatanan dari sebelum-sebelumnya, ya itu yang kan mungkin kalau tidak salah tangkap, mungkin tuh di film tersebut menggambarkan bahwa mungkin agak takut akan sebuah perubahan gitu. Takutnya tuh kayak cenderung takut sih Bu gitu loh, tentang apa, takutnya tuh budaya yang berubah itu bisa ke arah jelek gitu. Tapi kan belum tentu juga sebuah perubahan itu bisa ke jelek atau bisa ke buruk, kan belum tentu juga. Siapa yang melaksanakan, seperti yang diucapkan oleh ayahanda dari Ibu Kartini itu, kan tergantung siapa yang membawanya gitu. Dan kemudian dari segi budaya lagi mungkin sangat gimana Bu ya, nuansa dari budaya Jawanya menurut saya sangat kental sekali, bagaimana dari sopan santunnya seperti apa. Mungkin dari teman-teman tadi kalau ada yang memperhatikan bagaimana cara semisal tuh ada yang jalan ke belakang tidak harus berbadan, harus mundur, itu mungkin itu memang kalau di kami di adat Jawa itu masih diterapkan, itu kayak memang seharusnya memang seperti itu gitu, harus ketika berada di halayak umum, apalagi itu
ada tamu yang notabene lebih tua itu tidak boleh membalikan badan, harus apa kayak mundur lebih dahulu, mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi Sopan kayak santun ya. ya kayak penggambarannya itu kayak ya memang seperti itu siapa, tapi mungkin untuk masalah perihal pingit dan juga perjodohan, kalau di daerah saya untuk perjodohan sih udah semakin jarang sih Bu, syukurnya udah semakin jarang gitu. Tapi mungkin untuk budaya pingit tuh masih ada yang melaksanakan, ada yang menjalankan seperti itu, kayak semisal mau nikah tuh tapi bukan berarti pingit tuh dikurung kalau di saya Bu. Jadi kayak semisal ada yang mau nikah ya pasti si mempelai si mempelai laki-laki sama si mempelai perempuan ya hanya boleh di rumah saja, tapi bukan dikurung di kamar, dan juga tidak boleh bertemu dengan calonnya seperti itu. Jadi hanya sebatas di rumah saja sih, nggak boleh keluar, tapi tidak dikurung juga. Dan kemudian untuk dari segi perjuangannya juga, ya bisa dibilang sangat wow sih menurut saya tuh, bagaimana beliau tuh memperjuangkan pendidikan bagi wanita-wanita, dan untuk ingin menyetarakan gender, tidak ada pilih-pilih apa yang dimana harus laki-laki yang harus memimpin, yang dimana tuh laki-laki yang harus yang boleh mengenyam pendidikan, dan beliau tuh bisa dan mau juga berani gitu kayak ingin merubah budaya dan ingin memperjuangkan perjuangan pendidikan layak bagi semuanya. Dan kemudian untuk perjodohan juga itu mungkin kayak menjadi kayak agak sedikit menyita perhatian bagi saya sih Bu. Kenapa tuh? Itu sih Bu, mungkin hampir sama sih pendapat seperti teman-teman yang diutarakan teman-teman tadi, bagaimana sih efek dari kayak perjodohan ya mungkin memang tidak bisa dipungkiri sih Bu, kayak perjodohan tuh di masa-masa lalu atau di zaman-zaman pendahulu kita tuh kayak perjodohan tuh kayak gimana Bu ya, kayak hal wajar sih Bu menurut saya Bu, kalau di waktu itu. Soalnya mungkin dari pendapat beliau kalau nggak salah itu pendapat dari yang merasakan di waktu itu, mungkin lebih ingin menjaga martabat, ingin menjunjung tinggi keluarganya, sehingga kayak mengiyakan atau memperbolehkan atau kayak biasa gitu kayak perjodohan. Dan syukurnya sih untuk sekarang tuh kayak perjodohan tuh udah semakin berkurang. Mungkin dari saya itu sih Bu. Iya, betul. Tapi di daerah Rifki itu ya berarti masih ada beberapa ya, tapi tidak terlalu kental gitu ya, masih. Iya. Sebenarnya kalau untuk di daerah saya kayak mungkin proses seperti yang udah ditampilkan di film tadi, seperti apa, misal ada yang menikah itu ada prosesi injek telur kemudian dibasuh kakinya. Ada Jawa ya betul. Ya, itu ada Jawa, tapi kalau di daerah saya itu udah nggak menggunakan nggak ada sih Bu, hampir kelihatan saya nggak pernah lihat lagi kalau di daerah saya. Tapi kebetulan pernah ke daerah Ponorogo, itu kayak adat pernikahannya itu masih kental sekali, kayak prosesinya mulai dari semisal mempelai itu ketika datang ke si mempelai putri, mempelai laki-laki datang ke mempelai putri itu harus ada batur atau diartikan sebagai teman gitu Bu, dua orang yang memang belum menikah harus ada baturnya. Dan kemudian itu di sana dibawakan kayak nyebutnya itu kayak, kalau di Jawa itu nyebutnya kayak kembar mayang gitu Bu. Kayak ada sebuah kembar mayang itu dikasih ke baturnya atau ke teman dari laki-laki, dan kemudian itu nanti akan diserahkan ke pihak perempuan. Kalau di daerah Ponorogo, kemudian mungkin Solo, Jakarta itu masih kental, tapi kalau di daerah saya mungkin udah nggak begitu kental sih Bu, kalau kayak gitu. Oke. Kalau Jepara itu agak jauh ya dari Banyumas ya?
Jauh sih Bu, kalau dari Banyuwangi jauh. Kebetulan kan Di Banyuwangi itu Jawa Timur ibarat tuh kan? ya, kalau kalau saya kan Banyuwangi itu ibaratkan tuh eh, kabupaten paling ujung timur dari Pulau Ya. Jawa. Jadi agak bisa dibilang jauh sih Bu, antara Jepara sama Banyuwangi. Berarti memang adatnya juga kalau dari cerita terdahulu masih ini enggak terbawa adat-adat Jepang, berarti sudah sangat beda ya sejak budaya dan adat istiadatnya pun sudah beda dengan Jepara ya. Pernah dengar Iya, nggak di zaman dulu gitu, misal pernah punya kakek moyang yang bercerita mengenai hal demikian? eh kan sebelum belum pernah sih Bu mendengar dari kakek saya, tapi secara garis besar sih walaupun sama-sama di Pulau Jawa, itu adat mungkin adat dari setiap kabupaten itu berbeda juga sih Bu. Tapi mungkin secara garis besar itu kayak semisal kayak adat pernikahan ya hampir sama seperti yang digambarkan dengan di film tadi, tapi mungkin ada sedikit ada proses yang berbeda di kabupaten lain. Tapi mungkin secara garis besar hampir sama seperti itu. Oke, baik. Oke, berarti pesan yang didapat dari Rizky tadi apa satu? Yang Budaya? pertama budaya, Hmm? kemudian yang kedua itu perjuangan tentang Perjuangan mendapatkan pahlawan, pendidikan, ya, ya, kemudian yang ketiga itu terkait perjodohan itu sih menurut saya. perjuangan. Itu dari Oke, saya. terima kasih Rizky. Terima kasih kembali Ada Bu. lagi? Gaya sudah, Taufik sudah, Jihan sudah, Nur Yuliana nih belum. Iya. Biasanya kamu ini. Sedikit mau saya tambahkan sebenarnya saya tidak ini lagi membicarakan tentang Kartini yang sudah berhasil menginspirasi dan sebagainya. Jadi di sini saya mau mengambil dari analisis sisi laki-lakinya, di mana di sini sistem yang dianut oleh laki-laki pada zamannya Kartini ini masih berakar sampai sekarang, masih berpengaruh sampai sekarang. Dan yang pernah saya pelajari, kalau di film Kartini ini menganut sistem patriarki, di mana semua yang dilakukan oleh perempuan itu didominasi oleh laki-laki. Kalau misalnya perempuan dipantang melakukan ini, perempuan tidak boleh melakukan ini, dan itu berpengaruh sampai sekarang. Pikiran laki-laki, tidak semua laki-laki yang saya bilang masih menganut sistem kolonial, pikiran kolonialisme yang terjadi seperti yang terjadi di zaman Kartini sendiri. Dan contohnya seperti sekarang, kalau misalnya perempuan itu tidak boleh keluar malam, perempuan itu harus di dapur. Kalau misalnya kita berpikir lebih lagi, ini sudah 2021, kalau misalnya perempuan harus ditempatkan di dapur terus, itu adalah suatu masalah yang besar. Kita sekarang perempuan sudah bisa membeli makanan sendiri tanpa harus memasak di dapur. Begitu. Dan saya rasa di film ini laki-laki seenaknya saja menggonta-ganti pasangan dan lain sebagainya, memikirkan perasaan si perempuan, dan itu sudah berakar sampai sekarang. Gitu. Kalau menurut saya sih. Dari Liana. Oke. Tapi nggak semua laki-laki Utar di sini Rifki dan Taufik dan Rukin. Tergantung sifat kembali ya, entah itu budaya dulu ataupun sekarang, mungkin tergantung sifat. Contohnya tadi sebenarnya ayahnya Kartini orang yang setia, cuman karena memang tuntutan dari bangsawan, memang istri harus berdarah biru, keturunan darah biru, makanya dia mengambil atau mempersunting si yang istri yang kedua untuk dijadikan ini ya istri, karena dia sudah jadi bupati gitu ya. Istri yang sebelumnya karena tidak ada berdarah biru jadi terabaikan gitu, jadikan pembantu dan sebagainya gitu ya. Dan tadi kalau yang di sisi
laki-laki yang kamu gambarkan mungkin tadi dari sisi yang suaminya yang kakak yang perempuannya Kartini ya. Yang dia menikah lagi akibat dari perjodohan dan tidak mengenal siapa laki-lakinya terlebih dahulu gitu ya, ternyata sifatnya di luar dugaan, misal entah itu mempersembahkan istri lagi gitu ya. Oke, terus apa kontribusi Nur Yuliana kira-kira? Cuman mau bilang aja kalau misalnya laki-laki itu nggak harus pandang lemah perempuan. Jadi kalau untuk kontribusinya belum terpikirkan untuk sekarang. Karena berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, betul. Itu juga termasuk satu pemikiran awal ya. Memang perbaiki diri sendiri sebelum kita melakukan hal yang besar terhadap orang lain gitu ya. Oh, sepertinya sinyal Nur Yuliana agak ini ya, tersendat ya. Oke, ada lagi Nur Yuliana. Dan nanti Nur Yuliana dapat laki-laki yang setia, baik ya. Jangan sampai seperti kisah-kisah yang tadi ada di film Kartini. Ada lagi? Ibu, saya boleh menanggapi, Bu? Ya, boleh. Jihan ya? Iya, Bu. Menanggapi itu sih, Bu. Yang mana? Film yang tadi, yang bagian apa? Yang tentang istrinya, siapa sih namanya? Bapaknya Kartini. Kan punya dua istri. Istrinya dua, ya. Sebenarnya dari kalau dilihat ya selama film tadi tuh sebenarnya dari sisi ibu tirinya Kartini itu juga gimana ya? Ya tidak sebahagia itu juga karena istrinya pun itu ibu tirinya Kartini itu pun dia menikah dengan bapaknya Kartini ya karena terpaksa juga, bahkan dia harus menikah dengan orang yang tidak cinta ke dia hanya untuk mempertahankan mempertahankan martabat darah birunya, status darah birunya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat selama film ya dua-duanya, kedua istrinya tuh ya nggak ada yang betul-betul bahagia seperti itu. Bahkan dia harus menahan sakit hatinya melihat melihat suaminya itu lebih tertarik ke perempuan yang statusnya yang mungkin dia anggap statusnya itu lebih rendah daripada dirinya. Seperti itu aja sih, Bu. Kalau aku tadi selama nonton gitu. Oke, iya memang. Ya, memang dari sisi wanita yang istri pertama, istri kedua memang tidak ada enaknya gitu ya. Di satu sisi dicampakkan karena memang bukan garis biru. Yang satunya dipaksa juga untuk menikah dengan ya mungkin memang laki-laki tidak dikenal, tahu-tahu oleh orang tuanya dijodohkan dengan bupati Jepara gitu ya. Dan mau tidak mau memang harus mau gitu karena memang siapa sih yang tidak mungkin orang tua siapa sih pada zamannya ya, pada zaman itu siapa sih yang tidak mau anaknya dinikahkan dengan keturunan darah biru juga. Atau silakan yang mau sholat silakan live nanti sudah hampir selesai, ini hanya pendapat satu dengan yang lain. Nah nanti oke, Jihan sudah ya Jihan ya. Oke, siap. Nih yang belum siapa nih? Sepertinya Taufik sudah. Angelita ya? Belum ya? Angelita ada? Oke. Coba Angelita, apa kira-kira ada kontribusi nggak untuk setelah menonton film ini gitu?
apa sudut pandang kamu yang berbeda sebelum menonton dan sesudah menonton? Kalau kontribusinya belum ada sih, Bu. Oke, sekarang pesannya apa sebelum nonton dan setelah nonton? Kalau sebelum nonton itu, saya kira ini sosok Kartini itu tidak seperti kita yang biasa-biasa saja. Ternyata sosok Kartini itu sama kayak kita, bahwa ketika dia di dalam kamar dia bisa menjadi dirinya sendiri, memiliki jiwa yang bebas. Ya, betul. Itu Oke, yang lain sudah diceritakan oleh teman-teman. Oke. Secara garis besar hampir sama dengan yang sudah kami bicarakan tadi gitu ya, Angelita ya. Mudah-mudahan sosok Kartini ini bisa menginspirasi Angelita maupun wanita-wanita lain atau bahkan pria gitu ya. Wanita saja bisa memperjuangkan hak istilahnya merubah dunia gitu. Gimana nih sosok laki-laki gitu ya? Kamu sebagai laki-laki kira-kira kontribusinya apa sih yang ingin kamu capai supaya bisa merubah dunia gitu ya? Ya jangankan dunia lah, setidaknya berubah di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan gitu ya, atau dalam komunitas untuk yang lebih baik lagi gitu ya, Angelita ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Angelita, Nurainin? Ada Nurainin? Ada, Bu. Oke, Nurainin coba kasih pesan dan kesannya. Kalau dari saya, filmnya udah bagus banget ya, Bu, tentang kesetaraan gender. Apalagi saat ini kesetaraan gender itu kayak lagi sensitif konten gitu nggak sih, Bu? Kenapa tuh? Kayak lagi diperjuangin banget lagi gitu. Soalnya ada beberapa daerah yang masih pikir perbedaan antara anak perempuan sama anak laki-laki gitu. Misalnya kalau dapat anak cowok senang, pas dapat anak cewek kayak sedih gitu. Oh gitu, masih gitu di sana ya? Enggak sebanyak, enggak banyak juga sih, Bu. Kayak berapa gitu. Oke, tapi di daerah kamu gimana? Daerah kamu sendiri masih ada perbedaan nggak? Gimana memperlakukan wanita, bagaimana memperlakukan laki-laki khususnya dalam bidang pendidikan ataupun dalam perkembangan daerah kamu gitu? Kalau di daerah saya sih, Bu, sebenarnya udah nggak terlalu banyak yang seperti itu ya. Sekarang udah lebih adil lagi sistem pendidikannya, perempuan sama laki-laki itu sama semua. Baik, berarti memang tidak ada yang memeta-metakan lagi ya mana. Tapi kalau untuk wanita dan laki-laki, tapi kalau untuk kebudayaan sendiri masih dibedakan nggak kebudayaan di sana gitu mengenai tradisi? Kalau tradisi, Bu, di bagian daerah pedalaman gitu sih, Bu, yang masih beda-beda gitu tradisinya. Kayak semisal anak cewek dijodohin sama orang tuanya gitu, masih ada beberapa sih, Bu, kalau di daerah sini. Kalau boleh tahu nama itunya apa? Di biasanya itu kebanyakan di kampung saya sih, Bu, namanya Wawotobi. Nama daerahnya itu Wawotobi. Wawotobi. Tapi sekarang nggak terlalu banyak lagi sih karena udah banyak pikiran modern. Oh, sudah masuk budaya-budaya modern gitu ya, sehingga budaya yang terdahulu sudah agak tersingkirkan atau sudah agak terblend oleh kebudayaan sekarang gitu ya. Oke, berarti memang tapi yang lebih dalam lagi, perkampungan kamu ada nggak yang lebih masih kental? Misal kan kalau di Irian ada yang tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit, misal harus dari alam gitu kan masih ada ya. Kemudian tidak boleh pakai listrik, misalnya gitu harus pakai penerangan tradisional gitu, masih ada nggak? Oh, kalau sekarang udah nggak ada sih, Bu. Tapi kalau kayak orang tua zaman dulu gitu, yang udah tua-tua banget, yang masih merhatiin hal-hal yang tradisi-tradisi berpakaian gitu. Oh gitu, berarti memang hanya dari
orang yang dulu merasakan gitu ya, kalau mungkin kalau sudah yang seperti kamu dan generasi Iya Bu, udah kamu enggak sampai lagi. sekarang mungkin sudah tidak atau sudah agak mengenyampingkan gitu ya. Mungkin kalau orang dulu masih, ya memang kan kalau memang dulu keturunannya atau ibunya memang masih melakukan itu, jadi masih terbawa. Oke, terima kasih Nur Ainin untuk Ya, Bu. sharingnya. Tadi Nur Ainin sudah. Eliani ada. Eliani? Ada Ibu. Oke. Ada Bu. Eliani sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana kesan hari ini? Ngantuk? Apa sedih? Apa terkagum? Terkagum-kagum sih sebenarnya Ibu. Kenapa? Ini saya lebih ke apa sih Ibu, soalnya dari film itu kan kadang ini yang bisa saya lihat tuh kadang impian yang kita impikan atau sesuatu yang kita inginkan itu tuh kadang terkendalanya tuh dari keluarga kita sendiri, dari orang dalam, bukan dari orang luar. Begitu. Karena karena saya punya teman Ibu, punya teman SMA dulu, dia kan punya saudara perempuan, terus saudara perempuannya tuh bisa dibilang lebih pintar Ibu dari dia. Terus jadi setiap kali terima rapor itu tuh pasti orang tuanya tuh datang tuh mau terima rapornya tuh hanya punya kakaknya saja. Nggak terima rapor punya dia karena malu bilangnya. Oh gitu. Berarti masih ini ya, membedakan masih kayak antara membedakan antara anak satu dengan anak yang lain gitu ya. Padahal sebaiknya sebagai orang tua harusnya tetap memeluk anaknya gitu ya, walaupun iya betul. Oh masih seperti itu ya di sana ya? Masih Ibu, masih ada beberapa teman saya yang punya kendala masalah yang sama seperti itu. Karena dianggap bikin malu keluarga. Oh, gitu. Justru ini kebalikan, Eliani. Kalau zaman dulu di yang Jepara tadi, memang wanita tidak hanya boleh belajar untuk melayani laki-laki, tidak perlu sekolah, tidak hanya belajar tata krama, sopan santun, pelayanan terhadap suami sebelum dia menikah. Intinya diajari masak, diajarin cara melayani suami, kemudian cara bikin teh, cara jalan, cara menyembah gitu ya. Kalau dulu masih menyembah suami itu seperti apa gitu. Ya berarti orang tua dari yang teman ini mungkin bagus untuk mengarahkan anaknya lebih ke yang pendidikan yang harus bagus, nilainya harus bagus, tapi mungkin caranya gitu ya Liani ya. Iya Ibu. Betul. Eliani dari daerah mana kalau boleh tahu? Dari NTT Ibu. NTT ya. Kalau NTT itu ada nama perkampungan yang masih terkental dengan tradisi atau sudah blend dengan tradisi? Ada beberapa kampung tuh masih sama sih, masih kental banget sih Ibu soalnya. Contohnya gimana tuh kentalnya? Kalau macam ada kegiatan-kegiatan itu tuh biasanya perempuan tuh selalu duduknya di belakang atau di dapur. Itu iya, betul, yang betul. di depannya tuh selalu laki-laki. Nanti kalau biasanya kalau perempuan kalau duduknya di depan itu habis kegiatan pasti langsung digosipin Ibu, dirumpi rame-rame. Tapi tidak mendapatkan hukuman sosial kan? Hanya gunjingan saja gitu ya? Ya, gunjingan verbal begitu Bu. Jadi tidak ada, tidak ada apa namanya hukuman adat atau hukuman di masyarakat. Tidak ada. Sudah tidak, alhamdulillah. Tapi kalau hanya gunjingan saja gitu ya. Berarti masih ini ya. Kalau itu sih masih terbawa tradisi antara setaraan gender antara wanita dan laki-laki tuh sebenarnya. Coba berubah tradisinya gimana ya Liani? Tahu nggak? Kenapa Bu? Gimana kira-kira untuk
ngerubah tradisi itu bisa nggak Eliani? Gimana sih caranya gitu? Bisa, kalau menurut saya bisa sih Bu, tapi Bisa ya? tergantung orangnya juga. Soalnya kalau yang udah kental-kental begitu tuh susah banget sih Bu, apalagi yang dari dulu banget. Misal ketika ada acara kan memang tadi ada kesetaraan gender. Kalau wanita di depan sepertinya kurang etis gitu ya, dan yang etis tuh hanya laki-laki yang boleh duduk di depan gitu. Mungkin dengan cara gini, setiap undangan dibuatkan kursi dan sudah ditempel namanya mungkin gitu ya. Tapi ini tergantung dari pemangku adat lagi ya, takutnya nanti tergantung pemangku, maksudnya pimpinan dari adat itu lagi, nanti takutnya kita menyalahkan adat gitu ya. Kalau pemikiran saya sih gitu. Jadi setiap ada kegiatan, coba sudah disediakan kursi, kemudian sudah dituliskan misal nama, misal diselang-seling wanita, perempuan, atau nanti wanita ada beberapa di depan, ada laki-laki. Jadi walaupun nggak nyampur, misal ada sisi kanan, ada sisi kiri, tapi tetap depan gitu. Mungkin perubahannya itu mungkin ya. Tapi memang tadi yang seperti Eline utarakan, memang kalau udah sudah kental sekali dengan adat memang agak susah gitu ya. Tapi nggak ada ini kan, sudah tidak ada apa namanya, kalau di Aceh kan masih ada, kalau yang melakukan kesalahan misal ada hukuman agama sendiri di sana gitu ya. Kalau di adat ada nggak? Tidak ada kan ya hukuman adat, atau entah itu diasingkan atau dipasung, itu udah nggak ada ya? Oke, baik. Kira-kira Eliani berani nggak seperti Kartini bikin perubahan itu saja? Mau? Berani nggak? Belum Ibu. Ayo. Nggak berani ya Eliani ya? Tapi memang Kartini itu berani untuk mengutarakan, memang dia pikirannya sangat ingin sekali maju, tapi memang didukung lagi oleh ayahnya yang sangat menyayangi dia gitu ya. Ayahnya tuh selalu bilang iya gitu, maksudnya selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Kartini, walaupun ibu tirinya mungkin agak tidak setuju gitu ya. Mungkin memang dukungan dari orang tua, dari orang sekeliling, mungkin kakaknya yang namanya Selamat tadi menghalangi Kartini untuk menerbitkan buku untuk dipublish gitu sampai dibakar gitu ya. Memang dukungan makanya dari ayahnya langsung bisa lancar untuk kegiatan Kartini gitu. Makanya peran dari keluarga ataupun masyarakat sekitar memang diperlukan. Gitu. Mungkin Eliani harus menjadi ini dulu, orang tuanya pemimpin adat bukan? Atau punya saudara gitu ya, harusnya memang seperti itu sih. Oke, itu aja Eliani. Terima kasih. Ada lagi Eliani yang mau di share? Udah Bu, udah. Terima kasih. Sepertinya Eliani ini nih. Siapa lagi? Eliani sudah, Putri Ayu sudah semua sepertinya. Ada yang belum? Oke, sudah. Terima kasih pertemuan hari ini. Nanti untuk absensinya boleh mau share sedikit mengenai ini nih, foto R.A. Kartini zaman dulu. Takutnya kamu lupa dengan wajah Kartini setelah menonton Dian Sastrowardoyo. Nah, wajahnya dulu seperti ini. Ini wajah asli dari Kartini sendiri ya, diambil dari Wikimedia R.A. Kartini ya. Dan dandanannya pun sama tadi seperti yang Dian Sastro, masih bersanggul, pakai kebaya, pakai beberapa perhiasan. Ini mungkin untuk keperluan foto ya, jadi pakai perhiasan, pakai kalung gitu Mama. Kemudian ini foto R.A. Kartini. Kemudian ini gambaran R.A. Kartini sedang membatik dengan adik-adiknya Rukmini. Rukmini yang tengah, Kardinah yang kiri.
Ya, berarti yang Kartini adalah kanan. Ini dokumen dari Museum Pusat Jakarta atau Arsip Kompas. Gitu. Nanti silakan kalau yang mau cari-cari lagi seperti apa kehidupan Kartini zaman dulu gitu ya. Ini batik. Ya kalau perempuan di sana memang bisanya misal membatik gitu ya. Tapi tidak diekspor, makanya gimana cara Kartini untuk membangkitkan ekonomi gitu ya, seperti ukiran Jepara. Memang Jepara kan makanya Jepara terkenal oleh ukiran kayu jati, yaitu dulunya juga tercetus dari Kartini. Sampai sekarang pun kayu atau ukiran dari Jepara sangat diminati gitu ya, karena ukirannya tradisional, bagus, kayunya pun bagus gitu. Selain ukiran ada batik juga, ya batik yang telah dipresentasikan Kartini tadi di dalam film. Nah ini dulu pada tahun 1918 sekolah Kartini seperti ini, gitu ya. Terlebihnya makanya ini didukung oleh ayahnya juga dan oleh suaminya juga, karena memang syarat sebelum menikah dia harus minta dukungan dari suaminya untuk sama-sama mendirikan sekolah Kartini. Nah, ini adalah sebagai wujud dari sekolah tersebut pada tahun 1918, gitu ya. Ini yayasannya namanya Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dulu, didirikannya atas nama Yayasan Kartini ya. Kemudian ada juga di Surabaya, di Jogja, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lain. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Kemudian didirikan oleh Yayasan Kartini, oleh keluarga Van de Venter, oleh seorang politik etis. Dia berarti menggait seluruh beberapa tokoh gitu ya dari keluarga Van de Venter juga gitu. Nah ini adalah wujud pertama sekolah Kartini. Kemudian dulu sebutannya masih sekolah Kartini gitu ya, karena memang untuk perempuan bisa bersekolah karena adanya Kartini. Kemudian ini dulu sampai dibuatkan mata uangnya atas nama dengan foto Kartini gitu ya, pada era 1952 ada 5 rupiah, IDR 5 rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Gitu ya, ini seperti ini. Uangnya ada ukiran-ukiran, nah itu menggambarkan adalah ukiran dari Jepara gitu ya, karena memang Kartini berasal dari Jepara. Nah ini adalah buku dari Armin Pen. Menurut Armin Pen ya, ini sampul bukunya. Habis gelap terbitlah terang. Diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah ini adalah makam dari era Kartini, ada di daerah Bulu Rembang, daerah Rembang. Lahir di Jepara 21 April 1879, kemudian wafatnya di Rembang 17 September 1904. Makanya untuk peringatan Hari Kartini itu dirayakan kelahiran Kartini pada tanggal 21 April ketika ulang tahun Kartini ya, untuk mengenang jasa Kartini di Indonesia. Namanya R.A. Kartini Joyodiningrat. Oke, sudah? Itu saja tambahannya. Mau nanya bentar, Bu. Ya, boleh. Tapi yang saya mau tanyakan itu terkait dengan jalannya tadi, Bu. Itu kenapa jalan itu kayak nggak langsung berdiri gitu ya, Bu? Jalan apa? Jalan Itu kayak jongkok-jongkok gitu. Itu budayanya. Itu Jawa. Memang kalau di Jawa itu cara jalan orang pribumi atau orang apa tadi ya? Bangsawan gitu ya. Orang wanita ketika ingin melayani para bangsawan. Jadi memang harus jalan. Misal kan kalau di Jawa itu ada pendopo ya, namanya pendopo. Pendopo itu misal panjang jalannya. Nah, mungkin dia berjalan berjongkok seperti itu. Mulai dari pintu depan awal terus sampai ke depan misal bupatinya atau depan
yang mau ditemuin ya misal harus ada sembah gitu juga gitu ya, permisi gitu dulu, dan ngomongnya sangat santun, kemudian harus menunduk gitu ya. Itu memang cara jalan wanita di Jawa ketika akan menemui bupati atau petinggi-petinggi gitu ya, Bu? Iya, betul. Memang. Jadi kayak benar-benar dihormati petinggi-petinggi ya, Bu, gitu. Ya, itu memang cara peraturan juga. Makanya Kartini kan agak tidak setuju dengan adat-adat yang seperti itu gitu. Sepertinya kok terlalu menyembah mungkin ya, atau terlalu ya memang sopan santun memang harus, tapi tidak harus sampai yang jongkok, harus sampai, tetap kita harus ada sopan santun gitu ya, seperti yang Rifki tadi bilang, mau menghadap ke itu pun nggak boleh langsung mundur gitu, nggak boleh langsung berbalik arah gitu, nggak boleh membelakangi atau memunggungi, jadi harus mundur perlahan, masih tatap muka, mundur perlahan, baru nanti kalau sudah jauh baru boleh meninggalkan tempat gitu. Oh, sudah masuk maghrib ya. Oke, kita ada lagi sebelum saya akhiri? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih pertemuan hari ini. Nanti silahkan absen dan mengisi assignment yang ada di Spadan. Nanti kalau masih error kita tunggu kita buka sampai malam. Kalau memang ada lagi yang belum dan mau mengisi setelah kebesokannya, nggak apa-apa, bilang saja ke saya. Nanti saya bukakan kembali gitu ya. Boleh kalau mau sesi dokumentasi untuk hari ini dinyalakan dulu untuk kameranya, silakan Kak Bro. Oke. Saya matiin ya Bu recordnya.